Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Allahumma adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al min ladunka sultanan nasira. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam uraian seputar Ramadan. Yang kali ini insya Allah kita akan membahas berkenaan dengan nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Kalau dilihat dari segi bahasa, nuzulul Quran itu adalah diturunkannya Al-Quran. Di mana pada saat ini kita semua akan menghadapi nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu pada saat ini hanyalah sebuah peringatan. Karena diturunkannya Al-Quran sebagaimana kita ketahui dalam ajaran kita, yakni pada malam 17 Ramadan. Ya. Pada 17 Ramadan, pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ketika berumur 40 tahun. Hadirin yang berbahagia, kita semua mengetahui bahwa syahrul ramadhana alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa pada bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yakni sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Di sini disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Para ulama mereka bersepakat bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam dua fase. Yang pertama langsung dari Allah ke namanya apa? Lauhul Mahfud. Kemudian yang berikutnya adalah dari Lauhul Mahfud sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah langsung ke Lauhul Mahfud itu secara langsung. Jadi Al-Quran itu secara langsung keseluruhan hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu diturunkannya secara berangsur-angsur sesuai dengan waktu dan masanya sehingga para ulama bersepakat bahwa Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Dan kita ketahui juga bahwa Al-Quran dimanapun berada, di negara manapun, di daerah manapun, Al-Quran itu tetap sama. Bacaan Al-Quran tidak ada yang berbeda. Inilah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Dan Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling luar biasa. Hadirin yang berbahagia, kembali lagi kita kepada peringatan nuzulul Quran. Mengapa kita memperingati nuzulul Quran? Di antaranya ada hikmah, keutamaan, kemudian kemuliaan dan keistimewaan peringatan nuzulul Quran. Yang pertama adalah umat Islam memahami sejarah dan peristiwa turunnya Al-Quran. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad itu bertahannuts. Beliau menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Gua Hira. Maka turunlah malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya. Kemudian sebagian para ulama menyebutkan bahwa ayat yang pertama kali diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Nah, sejarahnya ini dikupas oleh para ulama. Bagaimana proses diturunkannya Al-Quran pertama kali. Sampai Nabi Muhammad turun gunung waktu itu. Langsung berlari menuju rumahnya. Menemui istrinya Siti Khadijah. Yang berikutnya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Banyak usaha-usaha ingin merubah isi kandungan Al-Quran, dan ternyata mereka tidak mampu. Namun mereka berusaha bagaimana caranya supaya umat Islam lebih jauh dari Al-Quran. Al-Qurannya ada, Al-Qurannya tetap utuh, tapi banyak yang tidak mau membaca Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dengan peringatan Nuzulul Quran, mudah-mudahan yang tadinya tidak bersemangat membaca Al-Quran, lebih bersemangat lagi baca Al-Quran. Kemudian yang tadinya hanya membaca, ditingkatkan lagi, memahami isi kandungan Al-Quran. Bahkan yang terbaik itu adalah mengamalkan kandungan Al-Quran. Sehingga kita semua bisa meraih keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai edukasi, mendekatkan diri kepada Allah, lebih mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Ini adalah menjadi sebuah momen pelajaran. Bagaimana kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Muhammad SAW pada saat Ramadan, beliau senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian beliau pada saat membaca Al-Quran itu langsung dibimbing oleh malaikat Jibril. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Beliau terus memahami, mengamalkan, membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya pula. Bahkan ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluqu Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Bagaimana melihat Al-Quran yang berjalan, lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam berakhlak. Yang selanjutnya, meningkatkan minat dan motivasi membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Makanya di saat menjelang Nuzulul Quran atau di malam Nuzulul Quran, banyak umat muslimin yang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Membuat halakoh-halakoh atau semacam perkumpulan di mana di sana berkumpul untuk membaca Al-Quran. Karena kita ketahui bahwa membaca Al-Quran itu luar biasa pahalanya. Satu huruf saja Al-Quran itu nilainya mendapatkan 10 pahala. Ketika kita membaca alif lam mim 3 huruf, maka 3 dikali 10. Bagaimana jika seseorang membaca Al-Quran lebih banyak lagi? Selanjutnya sebagai syiar Islam dan mendakwakan Al-Quran. Al-Quran ini jelas kemukjizatannya luar biasa. Dan Al-Quran ini adalah salah satu kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Karena banyak yang diturunkan oleh Allah itu ada kurang lebih 104 Yang wajib diketahui adalah arba'atum min kutubi tafsiruha. Ada 4 kitab-kitab Allah, perinciannya ada Injil, kemudian ada Zabur, ada Taurat kemudian ada Al-Qur'an. Nah, yang masih utuh keadaannya sampai saat ini, sampai detik ini adalah Al-Qur'an. Selanjutnya peringatan nuzulul Quran. Peringatan nuzulul Quran adalah sarana efektif menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran. Sebagaimana diketahui pula, sekali lagi Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah. Maka ketika lisan umat Islam membaca Al-Quran, maka akan terasa, oh ternyata ini ada bacaan yang salah, ada bacaan yang kurang tepat, atau ada huruf yang berganti. Mengapa ini ada berganti? Akhirnya
diperiksa lagi, dibandingkan dengan yang lain. Oh, ternyata benar, di sini ada kesalahan dalam penulisan. Nah, kesucian kemurnian Al-Quran itu tetap terjaga. Insya Allah, ya, bahkan dijamin oleh Allah ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat tetap Al-Quran itu akan senantiasa terjaga. Maka berbanggalah kita semua yang memiliki kitab suci yang masih original, ya, yang masih tetap utuh sebagaimana diturunkannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, mari kita sama-sama terus mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mari kita berusaha untuk mengamalkan kandungan Al-Quran. Sebelum ditutup, Al-Quran, insya Allah, ini akan senantiasa membawa kebahagiaan kepada kita semua. Innalladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, pada saat ini adalah Al-Quran. Ya. Wa aqamus sholah, dan mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma rozaqnahum, dan menginfakkan sebagian rejeki yang kami anugerahkan kepadanya, sirran wa alaniyah, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang insya Allah perdagangannya tidak akan merugi. Liyuwafiyahum ujrahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir 29:30. Mudah-mudahan kita semua senantiasa memperoleh keberkahan Al-Quran. Kita semua terus dapat istiqomah membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Dan yang paling utama, kita semua mudah-mudahan tetap berada dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.